Salat al-Dhaim, salat wusta dalam sunyi rasa. Salat al-Dhaim bukanlah salat wajib 5 waktu yang terikat gerak tubuh dan ruang masjid. Bukan pula sekadar ruku dan sujud yang bergantung pada detak waktu dunia. Ia adalah salat wusta, salat tengah, salat yang mewakili jalan zuhud dari gemerlap dunia yang fana. Dalam jalan para arif, salat ini adalah zikir yang tak pernah terputus, napas yang terjalin bersama asmanya, denyut yang berbisik hanya Allah, laku batin yang terus bersujud meskipun kaki tetap menapak bumi. Sajadahnya bukan terhampar di permadani, melainkan terbentang di hamparan rasa, dalam kesunyian kalbu yang tenggelam dalam samudra tauhid. Kiblatnya bukan sekadar mengarah ke Baitullah yang di Mekah, melainkan menghadap ke Baitul Mukmin, yaitu hati yang telah bersih dan menjadi rumah Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Qalbul mu'min Baitullah", hati seorang mukmin adalah rumah Allah. Maka, salat al-Dhaim ini bermula sejak fajar terbit, bukan sekadar menanti azan subuh, tetapi sejak cahaya kesadaran membuka mata ruhani. Ia terus berlanjut hingga terbenamnya seluruh keinginan diri, hingga lenyapnya rasa memiliki, hingga segala kehendak berserah pada irodahnya. Inilah salat yang tidak terputus, salat yang menyambung, salat yang merayakan kehadiran Allah dalam setiap halaan napas dan tarikan jiwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. "Hafidhu 'ala syalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat tengah dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan tunduk total. Dalam tafsir para wali, salat wusta bukan sekadar salat asar, melainkan salat yang menjadi pusat yang menuntun batin senantiasa dalam hadiratnya, tanpa henti. Itulah salat al-Dhaim, salat yang berlangsung dalam rasa fana yang menghapus jarak antara hamba dan kekasih. Inilah salat orang-orang arif yang tidak hanya menundukkan dahi ke tanah, tetapi menundukkan seluruh jiwa ke hadapan cahaya mutlak. Ia adalah gerak sunyi yang menyatu dalam zikir napas, dalam tafakur, dalam setiap detik yang diisi namanya. Maka, siapapun yang memahami rahasia ini, ia akan berjalan di bumi bagai orang biasa, tetapi jiwanya selalu sujud, selalu mendengar panggilannya di dalam dada. Salat al-Dhaim, zikir abadi dalam laku sunyi. Salat al-Dhaim bukanlah sekadar ritual gerak yang dihitung rakaat demi rakaat, bukan pula sekadar bacaan yang dihafal lidah semata. Melainkan ia adalah rahasia zikir yang bergetar tanpa putus. Ia adalah kesadaran abadi yang senantiasa menatap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hela nafas, setiap detak jantung, setiap gerak dan diam yang lahir dari hakikat tauhid. Salat ini bukan lagi dihamparkan di sajadah sutra, bukan lagi ditentukan arah kiblat geografi. Sebab kiblatnya adalah hati yang telah tersucikan, hati yang telah ditaklukkan oleh rasa cinta mutlak, hati yang telah menjadi Baitullah, rumah Allah yang tidak pernah kering oleh zikir, tidak pernah lengah oleh lalai. Dalam salat al-Dhaim, engkau tidak lagi mencari Allah di luar dirimu, tidak lagi memanggilnya seolah dia jauh di langit, tetapi engkau menyadari bahwa dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat 16, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri." Salat al-Dhaim lahir dari hati yang sudah luluh, hati yang sudah fana, hati yang telah tenggelam dalam samudra tauhid, di mana segala pengakuan aku telah musnah, digantikan oleh hanya Dia.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Inilah makam ihsan, makam tertinggi dalam perjalanan spiritual, di mana hamba tidak lagi memandang wujud dirinya sebagai pusat, melainkan wujud Allah sebagai seluruh pusat, seluruh arah, seluruh nafas. Dalam sholat al-Dhaim, seseorang berjalan di pasar, berinteraksi dengan manusia, tetapi jiwanya selalu rukut, hatinya selalu sujud, pikirannya selalu bertawaf mengelilingi keagungannya. Sholat al-Dhaim adalah jawaban dari panggilan ilahi yang selalu berbisik, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ingatan yang dimaksud bukan sekadar ucapan tasbih di lidah, tetapi kesadaran total yang meresap ke dalam setiap lapisan rasa, di mana siang dan malam tak lagi menjadi sekat, di mana waktu menjadi satu tarikan nafas panjang yang tak terputus. Ketika seorang hamba mencapai puncak sholat al-Dhaim, ia tidak lagi merasakan perbedaan antara sujud lahir dan sujud batin. Sujud lahir hanyalah simbol, sementara sujud batin adalah hakikat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Tidakkah kamu melihat bahwa kepada Allah bersujud siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang melata, dan banyak di antara manusia?" Sujud seluruh makhluk adalah sujud rasa, sujud kesadaran bahwa seluruh wujud ini tunduk di bawah kehendaknya. Dalam sholat al-Dhaim, manusia larut dalam arus sujud kosmik ini, hingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali Dia. Sholat al-Dhaim adalah sholat wusta yang hakiki, sebagaimana Allah perintahkan, "Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk." Surat Al-Baqarah ayat 238. Para arif billah menafsirkan sholat wusta sebagai sholat yang menjadi pusat, yang menyatukan semua sholat lahir dan batin, yang menghubungkan seluruh aktivitas hidup dalam satu sajadah rasa yang membentang seluas langit dan bumi. Dalam sholat wusta inilah, ruh menyaksikan Allah tanpa tabir, hati terbit seperti fajar yang menyinari malam kelam, dan diri menjadi kosong, menjadi kaca bening yang hanya memantulkan cahayanya. Bagi para salik, sholat al-Dhaim adalah laku yang terus diperjualkan sepanjang hayat, tidak pernah berhenti pada satu titik, sebab perjalanan menuju Allah adalah perjalanan tak berujung. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan." Inilah sholat al-Dhaim yang sesungguhnya, ketika seluruh pendengaran, penglihatan, ucapan, langkah, dan perasaan telah menjadi instrumen Allah. Di makam ini tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi rasa aku yang sholat, aku yang berzikir, aku yang dekat, sebab semua telah larut dalam lautan tauhid. Tidak ada yang dilihat kecuali Allah, tidak ada yang didengar kecuali panggilannya, tidak ada yang dihirup kecuali nafasnya, tidak ada yang dirasakan kecuali kehadirannya. Inilah rahasia sholat yang menyambung, sholat yang tidak pernah terputus, sholat yang berawal dari subuh kesadaran dan berakhir pada maghrib fana diri, tetapi sesungguhnya ia tidak pernah berakhir. Dalam sholat al-Dhaim, seorang salik memahami makna ayat, "Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam." Surat Al-An'am ayat 162.
Tidak ada sekat antara ibadah formal dan ibadah rasa, antara solat wajib dan solat zikir, antara gerak dan diam, semua melebur dalam satu keutuhan kehambaan mutlak. Sebab itulah, para wali Allah berkata, janganlah engkau menyangka solatmu selesai ketika salam, sebab solatmu yang hakiki baru saja dimulai ketika salam. Solatmu yang lahir adalah latihan, solatmu yang batin adalah penyaksian. Dalam kesaksian ini, hamba mengenal bahwa seluruh gerak semesta adalah gerak Allah, seluruh getar kehidupan adalah getar Allah, seluruh denyut adalah bukti zatnya yang maha hidup. Maka barang siapa yang diberi anugerah memahami solat al-dhaim, hendaklah ia menjaga rasa itu sehalus-halusnya, setulus-tulusnya, serah total tanpa sisa. Sebab rasa itu tidak dapat dicuri, tidak dapat dipelajari hanya dengan membaca buku atau mendengar ceramah. Ia hanya bisa lahir dari penyerahan mutlak, pengosongan diri, penghancuran ego, dan melebur dalam kasih Allah yang tak bertepi. Jika engkau bertanya, bagaimana memulai solat al-dhaim, maka jawabannya adalah dengan menjaga zikir hati, dengan membersihkan qalbu, dengan menyingkirkan segala keinginan dunia yang membebani, dengan menggantikan aku ingin menjadi Allah menghendaki. Ketika zikir telah menyatu dalam nafas, ketika ingatan kepadanya telah menjadi alam bawah sadar, ketika cinta kepadanya melampaui cinta kepada diri sendiri, saat itulah solat al-dhaim tumbuh mekar seperti bunga dalam taman rahasia. Dan siapapun yang terus berlatih dalam jalan ini, Allah akan membimbingnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka solat al-dhaim bukan sekadar amalan, tetapi cara hidup, cara bernafas, cara memandang, cara merasakan, cara menyadari bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Solat al-dhaim, nafas yang berzikir, hati yang bersujud, jiwa yang menyatu dalam lautan tauhid. Solat al-dhaim bukan sekedar amal, bukan pula sekedar ibadah formal yang berakhir dengan salam di ujung rakaat, melainkan ia adalah makom kehadiran, makom penyaksian, makom di mana seorang hamba melebur dalam cahayanya dan tidak pernah berpisah lagi. Solat ini bukan dimulai dari takbir dan berakhir pada salam, tetapi dimulai dari terbitnya kesadaran dan berakhir pada tenggelamnya seluruh rasa selain Dia, hingga tidak ada yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan zikir di lisan, tetapi zikir dalam seluruh gerak kehidupan, zikir yang menjadi nafas abadi, zikir yang membangkitkan kesadaran tertinggi bahwa tidak ada yang layak diingat kecuali Dia, tidak ada yang layak dicintai kecuali Dia, tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Solat al-dhaim lahir ketika seorang salik menyadari bahwa semua gerak semesta adalah ayat Allah yang hidup. Setiap daun yang jatuh, setiap desir angin, setiap detak jantung, semuanya adalah tasbih diam yang menuntun ruh kepada samudra keabadian. Inilah solat yang hakiki, solat yang senantiasa menyala meskipun jasad tampak beraktivitas di pasar, di ladang, di jalan, di rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepadanya, orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Dalam solat al-dhaim, seorang hamba terus berada dalam ruang zikir, sebab setiap helaan nafasnya menjadi wirid, setiap geraknya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi tafakur, hingga dunia tidak lagi mengikatnya.
Para arifin menegaskan bahwa solat al-Daim adalah solat orang-orang yang fana, solat orang yang telah melepaskan rasa aku. Dalam ilmu ma'rifat, keakuan adalah hijab tebal yang menutup mata batin dari menyaksikan hakikat. Selama aku masih merasa memiliki amal, masih merasa bisa mendekat dengan upayanya sendiri, maka selama itu pula hijab tidak akan terangkat. Sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 222, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri." Taubat di sini bukan hanya meninggalkan dosa lahir, tetapi taubat dari merasa memiliki daya, merasa memiliki kehendak, taubat dari aku kembali sepenuhnya pada Dia. Solat al-Daim adalah buah dari ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan hati, dengan rasa yang terdalam. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Ketika seorang hamba telah merasakan keesaannya, bukan hanya di akal, tetapi di seluruh getar jiwanya, maka seluruh solat lahir menjadi sayap, sedangkan solat al-Daim menjadi inti terbangnya ruh kehadiratnya. Dalam maqam solat al-Daim, seorang hamba tidak lagi memisahkan waktu duniawi, sebab baginya seluruh waktu adalah waktu Allah. Subuh bukan hanya waktu sebelum matahari terbit, melainkan fajar kesadaran. Zuhur bukan hanya tengah hari, melainkan puncak pancaran cahaya batin. Asar bukan hanya sore, melainkan masa menyadari kefanaan dan menyiapkan diri untuk fana. Maghrib bukan hanya saat matahari terbenam, melainkan saat hilangnya seluruh rasa selain Dia. Isya bukan hanya malam, melainkan kegelapan ego yang akhirnya tenggelam dalam samudra nur. Maka, solat al-Daim adalah solat yang memayungi semua rasa itu dalam satu kesatuan nafas tauhid yang tak pernah padam. Dalam zikir yang tak terputus, seorang salib melatih nafasnya, melatih hatinya, melatih seluruh indranya agar tetap tersambung kepadanya, sehingga ia pun mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "La yazalu lisanuka rotban min zikrillah," yang artinya, hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para arif memperluas makna ini bukan hanya lisan yang basah, tetapi juga hati, rasa, nafas, bahkan diam pun harus menjadi zikir. Solat al-Daim adalah sujud batin yang tidak pernah terangkat. Ketika jasadmu berdiri, ruhmu bersujud. Ketika jasadmu duduk, ruhmu ruku'. Ketika jasadmu berjalan, ruhmu tetap bertawaf dalam lingkaran asmanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Inilah panggilan abadi untuk solat al-Daim, panggilan yang menembus seluruh dimensi waktu dan ruang. Ketika solat al-Daim telah mendarah daging, seorang hamba tidak lagi mengeluh pada takdir, tidak lagi menuntut pada dunia, sebab ia telah meneguk lautan ridha, tenggelam dalam samudra sabar, bernafas dalam oksigen tawakal, dan berbaring di kasur ikhlas. Apapun yang datang dianggap hadiah dari kekasih, apapun yang pergi dianggap titipan yang telah usai. Inilah wujud paling indah dari solat yang menyambung, solat yang membebaskan. Pada tingkatan ini, seorang salik melihat segala sesuatu sebagai manifestasi sifat Allah. Ketika melihat bunga mekar, ia melihat jamalullah, keindahan Allah. Ketika melihat badai, ia melihat jalalullah, keagungan Allah. Ketika melihat anak-anak tertawa, ia melihat rahmatullah, kasih sayang Allah. Ketika melihat kematian, ia melihat qudratullah, kekuasaan Allah.
Maka tidak ada satu momen pun yang luput dari kesadaran tauhid, sebab setiap momen adalah panggilan untuk terus sholat dalam rasa. Dalam sholat al-Dhaim, seorang salik benar-benar memahami firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Baginya, amal terbaik bukanlah amal yang banyak dipuji manusia, bukan pula yang terlihat besar di mata dunia, tetapi amal yang lahir dari rasa fana, amal yang lahir dari cinta murni tanpa pamrih, amal yang hanya diketahui Allah dan tidak membuat hati merasa lebih suci. Maka, sholat al-Dhaim menjadi laku sunyi yang penuh rahasia. Seperti malam yang menutupi cahaya bintang, begitu pula sholat ini menutupi keindahan rahasia batin, agar tidak dilihat oleh mata lahir. Dalam sholat al-Dhaim, semakin seorang salik mendekat, semakin ia merasa hina, semakin merasa tidak punya apa-apa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan." Hadis riwayat Muslim. Sholat al-Dhaim membakar benih sombong, membasuh kesadaran, menundukkan rasa memiliki. Pada akhirnya, sholat al-Dhaim adalah perjalanan abadi, perjalanan pulang ke rumah hakikat, perjalanan kembali ke asal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Inilah sholat yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, sholat yang menjadi cahaya di setiap nafas, sholat yang menjadi taman rahasia di dada, sholat yang membuka tabir hingga yang tersisa hanya Dia, Dia, dan Dia. Sholat al-Dhaim, kesunyian yang berbisik asmanya, nafas yang menjadi sajadah, dan jiwa yang tenggelam dalam samudra nur ilahi. Sholat al-Dhaim adalah sholat yang tidak berawal pada takbir dan tidak berakhir pada salam, sebab hakikatnya adalah kesadaran abadi yang berputar laksana orbit tanpa henti. Sebagaimana planet-planet bertawaf mengelilingi matahari, demikian pula ruh seorang salik senantiasa bertawaf dalam zikir mengelilingi nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah lelah, tidak pernah lengah, tidak pernah terputus. Dalam sholat lahir, kita membentangkan sajadah di lantai, namun dalam sholat al-Dhaim, sajadah itu terbentang di ruang dada yang seluas alam semesta, di mana setiap tarikan dan hembusan nafas adalah gerakan takbir yang membesarkan namanya. Setiap denyut jantung adalah ruku yang merendahkan diri, setiap hembusan rasa adalah sujud yang meniadakan aku, hingga yang tersisa hanyalah Zat yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Ayat ini menjadi fondasi batin untuk menghidupkan sholat al-Dhaim yang tidak lagi sekedar ritual, melainkan kesadaran murni yang senantiasa hidup, mengalir, dan menyala di setiap helaan nafas. Dalam jalan makrifat, para salik memahami bahwa sholat lahir hanyalah pintu gerbang untuk menuju sholat batin. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah mi'raj bagi orang beriman," yang artinya sholat adalah tangga naik untuk mendekat kepada Allah. Namun, tangga itu bukan sekedar gerak fisik, melainkan juga gerak rasa yang membawa ruh naik melampaui batas akal, melewati kabut hawa nafsu, menembus dinding ego, hingga sampai kepada penyaksian hakikat.
Ketika seorang salik berhasil menembus ruang kesadaran, ia akan memahami makna firman Allah dalam surat Qaf ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dekat di sini bukan sekedar jarak ruang, melainkan jarak rasa, jarak cinta, jarak kesatuan yang tidak lagi dapat dijelaskan oleh bahasa dunia. Solat al-Dhaim adalah solat wusta yang menjadi poros seluruh ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, peliharalah semua solat dan peliharalah solat wusta dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Para arif menafsirkan solat wusta sebagai solat hati yang senantiasa menjaga ingatan kepada Allah di tengah-tengah segala kesibukan lahir. Ini adalah solat yang tidak dibatasi waktu 5 kali sehari, tetapi solat yang mengalir tanpa henti, menghidupkan rasa, meneguhkan cinta, dan membangkitkan kerinduan yang tiada akhir. Solat yang membuat seorang hamba, meskipun sedang bekerja, berjalan, makan, atau tidur, hatinya tetap menengadah dalam sujud batin yang tak terputus. Ketika seorang salik telah masuk ke dalam lautan zikir tanpa tepi, ia akan merasakan betapa setiap detak jantung adalah panggilan rahmat, setiap denyut nadi adalah bukti kasih sayangnya. Dalam keadaan ini, semua gerak berubah menjadi ibadah. Setiap langkah menjadi langkah menuju Allah, setiap pandangan menjadi cermin untuk melihat keindahannya, setiap ucapan menjadi tasbih, setiap diam menjadi tafakur. Inilah maqam fana, maqam di mana seorang hamba kehilangan diri dan hanya menemukan Allah di segala penjuru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dalam rahasia solat al-Dhaim, seorang hamba tidak hanya mengingat Allah, tetapi merasa diingat Allah setiap saat. Para wali Allah mengajarkan bahwa solat lahir adalah latihan untuk menyiapkan jiwa agar siap menanggung cahaya solat batin. Sebab, tanpa solat lahir, tubuh akan liar, akal akan sombong, hati akan beku. Namun, solat batin, yakni solat al-Dhaim, adalah puncak kesempurnaan ibadah. Di sana, seorang salik telah melampaui gerak tubuh, melampaui huruf dan suara, melampaui bentuk, hingga masuk ke dalam sunyi mutlak di mana hanya ada Allah. Dalam keadaan ini, seorang salik akan merasakan sabda Nabi Muhammad SAW, ibadah yang paling utama adalah tafakur sesaat. Tafakur yang dimaksud bukan hanya berfikir, tetapi menyelam ke dalam rasa yang terdalam, rasa yang menemukan Allah di balik setiap ciptaan. Dalam solat al-Dhaim, seorang salik akan memahami bahwa sejatinya tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang bergerak kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini adalah maqam hakikatul wujud, maqam di mana la mawjuda illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Maka, segala amal baik tidak lagi membuatnya merasa memiliki keutamaan, sebab semua hanyalah manifestasi kehendak Allah. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak bagi mereka pilihan. Dalam kesadaran ini, hamba hanya menjadi alat, hanya menjadi cermin, hanya menjadi getar halus yang memantulkan kehendaknya. Solat al-Dhaim pun melahirkan akhlak yang lembut, laksana air yang menyejukkan. Seorang salik yang berdiam dalam solat al-Dhaim tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah menuntut, sebab semua sudah dipasrahkan pada Sang Sutradara kehidupan. Setiap musibah diterima sebagai takdir terbaik, setiap anugerah disyukuri tanpa merasa bangga, setiap kehilangan dianggap cara Allah membersihkan hati dari keterikatan, sehingga benar-benar hidup dalam maqam sabar, maqam ridha, maqam tawakal, maqam mahabbah,
cinta murni. Dalam jalan makrifat, seorang salik juga menyadari bahwa surga dan neraka bukan sekedar tempat di akhirat, tetapi rasa yang lahir di hati. Ketika hati menyatu dengan Allah, itulah surga sejati. Ketika hati jauh dari Allah, itulah neraka yang membakar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Kalimat "aku dekat" ini adalah kunci yang membuka gerbang solat al-dhaim, sebab kedekatan itu bukan hanya jarak fisik, tetapi kehadiran yang menyatu dalam rasa. Akhirnya, solat al-dhaim bukan sekedar solat tambahan nawafil, bukan pula sekedar amalan para sufi, tetapi panggilan untuk semua yang ingin merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupan. Solat ini adalah nafas yang selalu berdesir dengan asmanya, langkah yang selalu melangkah menuju wajahnya, pandangan yang selalu memandang keindahannya, rasa yang selalu bersujud di hadapannya. Dalam solat ini, tidak ada lagi aku yang suci, tidak ada lagi aku yang lebih dekat, sebab yang ada hanyalah Dia, Dia, dan Dia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ikhlas, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Solat al-dhaim, miraj sunyi menuju samudra tauhid tanpa pantai. Solat al-dhaim adalah solat yang tidak pernah mengenal kata berhenti. Solat yang mengalir seperti sungai yang menuju laut keabadian. Solat yang lahir bukan dari kewajiban semata, melainkan dari rasa cinta yang membakar, cinta yang menembus langit kesadaran hingga hancur seluruh dinding rasa diri, dan yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keagungannya yang mutlak. Solat ini tidak lagi terikat pada ruang dan waktu, sebab ruang bagi para arifin adalah hati yang seluas arash, dan waktu adalah napas yang menyebut asmanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Solat al-dhaim adalah puncak ihsan, puncak dari melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, merasakan tanpa indera, sebab semuanya telah larut dalam kehadirannya yang tak berbatas. Para wali Allah mengatakan bahwa solat lahir hanyalah tangga untuk mendaki makam-makam rasa, sedangkan solat al-dhaim adalah makam paling tinggi, di mana setiap napas menjadi wirid, setiap detak jantung menjadi tasbih, setiap gerak menjadi ruku, dan setiap diam menjadi sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Solat al-dhaim menuntun hati untuk menetap dalam ketentraman hakiki, bukan sekadar tenang lahir, tetapi tenang karena tenggelam dalam samudra nur, di mana gelombang nafsu telah hancur, ombak ego telah padam, dan samudra batin memantulkan wajah Allah dengan jernih. Dalam makam solat al-dhaim, seorang salik memahami makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Ketika seorang hamba berjalan, bukan lagi kakinya yang berjalan, tetapi Allah yang menggerakkan. Ketika seorang hamba berbicara, bukan lagi lidahnya yang berbicara, tetapi Allah yang berfirman melalui diamnya. Ketika seorang hamba makan, bukan lagi dia yang makan, tetapi Allah yang memberi rasa kenyang. Pada makam ini, seluruh perbuatan menjadi fana, menjadi pancaran tajalli sifat Allah. Inilah rahasia ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena pada akhirnya, hanya Allah yang menanggung segala beban, dan hanya Allah yang menjadi daya di balik segala daya. Solat al-dhaim adalah solat yang memeluk semua detik, semua rasa, semua gerak.
Seorang salik yang berdiam dalam solat al-dhaim memandang dunia tidak lagi sebagai medan godaan, tetapi sebagai kebun ayat-ayat Allah. Semua yang terlihat menjadi pelajaran, semua yang terdengar menjadi panggilan, semua yang dirasa menjadi zikir, sehingga setiap waktu adalah sajadah, setiap tempat adalah mihrab, setiap momen adalah takbiratul ihram, dan setiap penutup adalah salam menuju keabadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 121, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri Muslim." Dalam solat al-dhaim, seorang hamba mati sebelum mati, musnah sebelum jasad dikubur, lenyap sebelum nyawa diangkat, hingga hidupnya sepenuhnya menjadi sujud yang panjang. Para salik menyebut solat al-dhaim sebagai sujud rasa, yaitu sujud yang tidak terputus oleh salam. Sujud ini tidak lagi sekadar menempelkan dahi ke bumi, melainkan menempelkan seluruh rasa ke samudra tauhid. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bersujud apa yang di langit dan apa yang di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan, dan banyak di antara manusia?" Sujud kosmik ini adalah solat al-dhaim yang dijalani oleh semesta. Manusia yang menyatu dalam solat al-dhaim akan merasakan getar sujud semesta dalam hatinya, seakan seluruh alam bertasbih bersama napasnya, seluruh bintang bertawaf bersama nadinya, seluruh pepohonan berzikir bersama denyut jantungnya. Solat al-dhaim juga melatih seorang salik untuk hidup dalam makam fana fillah, lenyap dalam Allah, dan baqa billah, kekal bersama Allah. Fana fillah adalah saat seorang hamba kehilangan rasa aku, semua amal, semua kehendak, semua harap lenyap, hanya Allah yang ada. Baqa billah adalah saat seorang hamba dikembalikan untuk hidup di dunia dengan kesadaran Allah sepenuhnya, berjalan di pasar tetapi hatinya di langit, bergaul dengan manusia tetapi jiwanya di hadiratnya. Inilah realisasi dari firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 4, "Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada." Ketenangan ini adalah ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh guncangan dunia, sebab hatinya telah ditambat pada tali cinta yang abadi. Dalam solat al-dhaim, seorang salik merasakan bahwa dunia ini hanyalah bayangan, panggung sementara yang tidak lebih dari fata morgana, sehingga tidak ada lagi kesedihan mendalam ketika kehilangan, tidak ada lagi kegembiraan berlebih ketika mendapat, sebab semua telah diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Penjara bagi orang mukmin maksudnya adalah penjara rasa, di mana hatinya tidak pernah puas dengan dunia, selalu merindukan kampung asal di sisi Allah. Ketika seorang salik menyelami solat al-dhaim, maka penjara itu menjadi taman, derita menjadi anugerah, ujian menjadi hadiah, dan mati menjadi pintu pulang yang dirindukan. Dalam solat al-dhaim, seorang hamba hidup dalam rahasia sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu saat dalam hidup seorang hamba, di mana jika ia memohon, Allah pasti mengabulkannya. Para arif meyakini saat itu adalah saat seorang hamba sepenuhnya tenggelam dalam kesadaran Allah, di mana permintaan dan kehendak tidak lagi muncul dari ego, melainkan murni sebagai pancaran kehendak ilahi. Saat itu, doanya adalah doa Allah, ucapannya adalah firman Allah, diamnya adalah tajalli Allah. Ketika solat al-dhaim telah menyatu dengan napas, seorang salik tidak lagi hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi menjadi Al-Quran yang berjalan, menjadi ayat hidup yang memantulkan cahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah."
Bayangkan, jika gunung saja hancur karena ayatnya, bagaimana dengan hati yang lembut dan basah oleh zikir? Dalam solat al-Daim, hati menjadi gunung yang meleleh, menjadi bumi yang subur untuk menanam bibit mahabbah, cinta, ma'rifah, pengetahuan rasa, tauhid, kesatuan wujud. Pada akhirnya, solat al-Daim adalah solat yang paling sunyi tetapi paling bising di alam ruh. Sunyi karena tidak ada gerak lahir yang kasat mata, tetapi bising karena seluruh malaikat mendengar pekikan rasa cinta yang tak pernah padam. Ketika seorang hamba telah dikaruniai solat al-Daim, ia tidak akan pernah lagi merasa sendiri. Setiap kesepian adalah ziarah ke taman rahasia bersama Allah. Setiap air mata adalah wudu yang membasuh dosa batin. Setiap desah napas adalah tasbih yang menggema di arash. Inilah puncak makrifat, lenyapnya semua makhluk, terangnya semua tirai, dan hanya wajah Allah yang mengisi seluruh ufuk rasa. Solat ad-Daim, mi'raj rasa tanpa batas, mengalir menjadi lautan cinta yang tak pernah surut. Solat ad-Daim adalah solat para arif yang telah menembus batas lahir dan batin, yang telah lebur dalam samudra cahaya, di mana seluruh rasa, seluruh keinginan, seluruh hasrat telah luluh di hadapan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat ini bukan sekedar gerak tubuh yang diulang-ulang, bukan pula sekedar bacaan yang dihafalkan, melainkan kesadaran yang senantiasa berdenyut dalam setiap hela napas, setiap detak jantung, setiap aliran darah, hingga seluruh wujud menjadi sajadah. Seluruh gerak menjadi ruku, seluruh diam menjadi sujud. Seorang salik yang menjalani solat ad-Daim telah menyatu dengan lautan tauhid, seperti setetes air yang jatuh ke samudra. Ia tak lagi dikenal sebagai setetes, melainkan menjadi bagian utuh dari samudra itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Inilah jantung dari solat al-Daim, di mana ingatan kepada Allah bukan hanya di lisan, tetapi telah menjadi nadi kehidupan, menjadi denyut rasa yang tidak terputus walau sekejap. Dalam solat ad-Daim, seorang hamba telah sampai pada maqam fana fillah, yaitu lenyap dalam Allah, di mana rasa aku hancur lebur, tiada lagi merasa memiliki, tiada lagi merasa berbuat, sebab yang berbuat hanyalah Dia, yang bergerak hanyalah Dia, yang hidup hanyalah Dia. Maka lahirlah kesadaran baqa billah, yaitu kekal bersama Allah, di mana hamba dikembalikan ke dunia bukan lagi sebagai diri yang terpisah, tetapi sebagai cermin yang memantulkan nurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah rahasia solat al-Daim, di mana seluruh panca indera menjadi instrumen ilahi, seluruh gerak menjadi manifestasi kasih-Nya. Ketika seorang salik menjalani solat al-Daim, seluruh dunia tidak lagi menjadi penghalang, sebab dunia berubah menjadi taman ayat, setiap kejadian menjadi pesan rahasia dari kekasih. Tidak ada yang disebut musibah, sebab semua adalah rahmat dalam bentuk lain. Tidak ada yang disebut kehilangan, sebab semua hanyalah pinjaman yang dikembalikan. Tidak ada yang disebut kegagalan, sebab semua adalah gerbang hikmah menuju kesempurnaan batin. Dalam surat Al-Hadid ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Seorang hamba yang berada dalam solat al-dhaim meminum sari ayat ini, hingga tidak ada lagi gelombang rasa yang menenggelamkan, tidak ada lagi badai emosi yang mengguncang, sebab jiwanya berlabuh pada samudra takdir yang penuh kasih. Solat al-dhaim juga mengajarkan seorang salik untuk senantiasa hidup dalam zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi gegap gempita di langit ruhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Zikir khafi inilah yang menjadi napas solat al-dhaim, zikir yang tidak lagi dibatasi kata, tidak lagi dibatasi bunyi, tetapi menjadi aliran rasa yang tak putus, seperti sungai mengalir ke laut tanpa pernah lelah. Dalam solat al-dhaim, seorang salik menyadari bahwa hidup adalah sajadah panjang dan mati adalah salam penutup yang membawanya kembali ke pangkuan kekasih. Maka, seluruh hidup menjadi ibadah yang tidak pernah putus. Ketika makan, ia bersyukur. Ketika tidur, ia berzikir. Ketika berbicara, ia menimbang kata sebagai amanah. Ketika diam, ia mendengar suara Allah dalam sunyi. Inilah rahasia maqal ihsan yang disebut Nabi Muhammad SAW. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Dalam solat al-dhaim, rasa melihat itu tidak lagi samar, tetapi menjadi terang benderang meskipun tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam samudra batin. Pada tingkat ini, seorang salik menjadi manusia yang terus-menerus mati dalam hidup, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Matilah sebelum kamu mati." Maksudnya, matikan segala hawa nafsu, matikan rasa memiliki, matikan keinginan untuk diagungkan, matikan cinta dunia, hingga yang tinggal hanya kerinduan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, setiap tarikan napas adalah Allahu Akbar, setiap hembusan napas adalah La ilaha illallah. Setiap degup jantung adalah Subhanallah, setiap aliran darah adalah Alhamdulillah. Hingga seluruh tubuh menjadi kitab zikir yang hidup. Solat al-dhaim juga adalah perwujudan nyata dari firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekat antara ibadah formal dan aktivitas dunia, tidak ada dinding antara masjid dan pasar, tidak ada perbedaan antara sajadah kain dan sajadah rasa. Semua menjadi satu kesatuan dalam zikir yang abadi. Inilah puncak solat al-dhaim, segala gerak, diam, rasa dan napas menjadi persembahan suci yang tiada putus kepada Dia yang maha hidup. Ketika seorang salik sampai pada solat al-dhaim, maka dunia menjadi kecil dan Allah menjadi sangat besar di hatinya. Tidak ada lagi takut kehilangan, tidak ada lagi cemas masa depan, sebab semua telah diserahkan sepenuhnya kepada Sang Pemilik Takdir. Inilah kebebasan hakiki, kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh harta, jabatan, atau pujian manusia. Kebebasan yang hanya lahir dari ikatan suci dengan Allah, di mana hanya tali cintanya yang mengikat, hanya ridhonya yang dituju, hanya wajahnya yang dirindukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126, "Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Dalam solat al-dhaim, tawakal bukan lagi sekedar konsep, tetapi menjadi napas yang menghidupi setiap denyut jiwa. Maka, solat al-dhaim adalah taman rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh hati yang telah mati dari segala selain Allah.
Taman di mana bunga ma'rifat mekar, pohon tauhid berbuah, dan air kasih sayang Allah mengalir tanpa henti. Taman di mana tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, sebab semua rasa telah digantikan oleh cahaya cinta yang membanjiri seluruh relung jiwa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, agama itu adalah cinta, dan cinta tertinggi adalah ketika kita mampu mencintai Allah tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa sisa. Pada akhirnya, sholat al-dhaim bukanlah sekedar amalan tambahan yang bisa dipamerkan. Ia adalah rahasia agung yang hanya diketahui oleh hamba yang benar-benar rindu pulang. Sebagaimana setetes embun yang jatuh di pagi hari, diam, sunyi, namun memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Demikianlah sholat al-dhaim, diam dalam pandangan manusia, tetapi gemuruh dalam arasy-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dalam sholat al-dhaim, kebaikan tidak lagi dihitung dari banyaknya amal, tetapi dari seberapa dalam rasa penyerahan diri kepada Allah. Sholat al-dhaim, samudra rasa yang tidak bertepi, mi'raj abadi ke hadirat ilahi. Sholat al-dhaim bukan hanya amalan para wali, tetapi adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada siapa saja yang hatinya terpilih, yang telah diruntuhkan hijab-hijab dunia, yang matanya telah dibasuh air mata taubat, yang hatinya telah dibakar rindu hingga tak tersisa selain Dia. Sholat ini adalah mi'raj rasa yang tidak pernah turun kembali ke bumi. Sholat yang hanya memiliki satu arah, naik, naik, dan terus naik hingga menyatu dengan lautan cahaya keagungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 145, "Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Namun bagi para arifin, setelah mendalami makrifat, kiblat lahir hanyalah simbol. Sebab kiblat hakiki adalah wajah hati yang selalu menghadap Allah. Wajah lahir bisa menghadap Ka'bah, tetapi wajah batin harus menghadap Allah tanpa berpaling. Inilah hakikat sholat al-dhaim, hati yang terus-menerus sujud, ruh yang terus-menerus ruku', rasa yang tak pernah berhenti berzikir. Dalam sholat al-dhaim, seorang salik tidak lagi terpenjara oleh 5 waktu, sebab seluruh detik adalah waktu sholat. Matahari terbit dan terbenam hanya menjadi bayangan waktu dunia, sedangkan waktu rohani hanya mengenal satu waktu, kehadiran Allah yang kekal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Waktu bagi seorang salik yang sholat al-dhaim bukanlah jam yang berputar di dinding, tetapi detik yang berputar di hati, detik yang mengukur seberapa dalam ia tenggelam dalam tauhid, seberapa murni ia lebur dalam fana, seberapa utuh ia bernafas hanya untuk Allah. Sholat al-dhaim juga adalah latihan untuk mati dalam setiap tarikan napas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Matilah sebelum engkau mati." Ini adalah perintah halus untuk menanggalkan semua identitas dunia, nama, gelar, harta, kedudukan, bahkan amal-amal yang dibanggakan. Ketika seorang salik mampu mematikan semua itu, maka ia hidup kembali dengan kehidupan yang lebih murni, lebih lembut, lebih bercahaya. Sebab hidupnya bukan lagi untuk dirinya, melainkan semata-mata untuk Dia. Pada makam ini, setiap langkah di bumi menjadi langkah di langit, setiap kata menjadi gema zikir, setiap pandangan menjadi lautan ma'rifat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salat al-daim adalah ibadah yang menundukkan hati, membersihkan hati, hingga hati hanya memiliki satu rasa, Allah, Allah, Allah. Salat al-daim bukan berarti meninggalkan salat wajib, justru salat 5 waktu adalah fondasi yang menumbuhkan bunga-bunga rasa sehingga bisa berkembang menjadi salat al-daim. Para arif berkata, barang siapa tidak menegakkan syariat, maka ia tidak akan pernah sampai kepada hakikat. Maka, salat wajib adalah jalan menuju taman rahasia salat batin, dan salat al-daim adalah bunga yang mekar di taman tersebut. Ketika seorang salik salat wajib, ia menghadap Allah. Ketika ia salat al-daim, ia menjadi salat itu. Hilang dirinya, hanya wujud Allah yang tampak dalam segala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Dalam salat al-daim, ayat ini bukan hanya dibaca, tetapi dialami, dirasakan, dihirup bersama napas, hingga rasa Allah yang mengingat hambanya menjadi puncak kenikmatan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Para wali menyebut salat al-daim sebagai salat dzauk, rasa, di mana tidak ada lagi sekat antara zikir, tafakur, dan salat. Setiap aktivitas menjadi ibadah. Setiap diam menjadi tafakur, setiap getaran menjadi zikir, setiap nafas menjadi tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 80, "Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Inilah doa bagi para salik yang rindu agar seluruh kehidupannya, seluruh geraknya, seluruh diamnya, seluruh pikirannya menjadi jalan pulang yang benar kepada Allah dan jalan keluar yang benar dari keakuan, serta diberi kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan syahwat dunia. Dalam salat al-daim, seorang salik merasakan keindahan yang tak bisa dilukiskan dengan kata. Ia akan merasakan bahwa setiap debur ombak adalah la ilaha illallah. Setiap desiran angin adalah subhanallah. Setiap detak hujan adalah alhamdulillah. Setiap gemuruh petir adalah Allahu Akbar. Dunia yang tadinya dianggap tempat ujian berubah menjadi taman zikir. Alam semesta yang tadinya dianggap sunyi berubah menjadi orkestra pujian yang tiada henti. Sehingga kesedihan tidak lagi menenggelamkan, kebahagiaan tidak lagi memabukkan, sebab semua rasa telah dikembalikan kepada sang pemilik rasa. Inilah makna sabda Nabi Muhammad SAW, dunia adalah ladang akhirat. Bagi salik yang menempuh salat al-daim, setiap momen dunia dijadikan ladang menanam biji kesadaran, menumbuhkan pohon tauhid, memetik buah ma'rifat. Ketika seorang salik telah bernafas dalam salat al-daim, ia akan memahami rahasia surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Pada saat ini, kesatuan wujud menjadi terang, keesaannya tidak lagi hanya diyakini secara akal, tetapi dihayati dalam setiap denyut rasa. Dalam keadaan ini, seorang salik melihat segala sesuatu sebagai tajalli sifat Allah. Ketika melihat orang berbuat baik, ia melihat sifat Rahman. Ketika melihat orang yang diuji, ia melihat sifat Qahar. Ketika melihat alam yang begitu indah, ia melihat sifat Jamal. Ketika melihat bencana, ia melihat sifat Jalal. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan tauhid. Salat al-daim juga melahirkan akhlak yang lembut, sebab seluruh geraknya telah diwarnai cahaya kasih Allah. Seorang salik yang hidup dalam salat al-daim tidak akan menyakiti makhluk sebab ia melihat makhluk sebagai cermin wajah Allah. Ia akan mudah memaafkan sebab ia sadar bahwa semua adalah kehendaknya.
Ia akan mudah bersyukur sebab ia melihat setiap nikmat sebagai sentuhan cintanya. Ia akan mudah bersabar sebab ia yakin semua ujian adalah cara Allah mendekatkannya kepadanya. Inilah makam ridha yang sesungguhnya, menerima semua ketetapan dengan lapang dada, menyambut semua takdir dengan senyum batin. Pada akhirnya, solat al-daim adalah puncak perjalanan rohani, makam tertinggi yang tidak lagi membutuhkan pengakuan manusia, tidak lagi terhijab oleh rasa ingin dikenal, tidak lagi terpenjara oleh syariat lahir semata, tetapi syariat itu telah melebur dalam hakikat, hakikat menyatu dalam makrifat, makrifat larut dalam tauhid, dan tauhid tenggelam dalam lautan fana, hingga yang tinggal hanyalah Allah, Allah, Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 156, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya-lah kami kembali. Pada saat ini, pulang bukan lagi sekedar menanti ajal jasad, tetapi pulang setiap detik dalam rasa, pulang dalam zikir, pulang dalam sujud, pulang dalam tangis rindu yang sunyi. Solat al-daim, miraj rasa menuju samudra fana, sunyi yang menggema di langit arash, cahaya yang membakar aku hingga hanya tinggal Dia. Solat al-daim bukan hanya sekedar ibadah tambahan, bukan sekedar keutamaan para ahli zuhud, melainkan napas yang terlahir dari rahim makrifat, yang tumbuh di taman tauhid, yang mekar dalam samudra mahabbah, cinta tanpa batas. Solat ini adalah jalan pulang ke asal muasal, pulang ke fitrah cahaya ilahi yang sejak azali telah berbisik dalam ruh manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Solat al-daim adalah kesaksian yang terus-menerus diperbaharui, setiap detik, setiap napas, setiap getar rasa, hingga tiada lagi sekat antara hamba dan Tuhannya, antara zikir dan yang diingat, antara pujian dan yang dipuji, antara makhluk dan Sang Khalik. Seorang salik yang menempuh jalan solat al-daim akan memahami bahwa gerak lahir hanyalah simbol, bahasa tubuh hanyalah gerbang, sedangkan hakikat solat adalah mi'raj rasa yang menembus 7 lapis langit ego, melintasi benteng akal, menembus kabut nafsu, hingga mendarat di singgasana sunyi di mana hanya Allah yang bertahta. Dalam makom ini, setiap tarikan napas menjadi takbir yang membesarkan Allah, setiap hembusan napas menjadi tahlil yang meniadakan selainnya, setiap degup jantung menjadi tahmid yang mensyukuri semua karunia-Nya, setiap aliran darah menjadi tasbih yang mensucikannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Solat al-daim adalah pengalaman langsung dari ayat ini, di mana hamba menyaksikan bahwa tidak ada permulaan kecuali Dia, tidak ada akhir kecuali Dia, tidak ada yang tampak kecuali Dia, tidak ada yang tersembunyi kecuali Dia, hingga seluruh wujud menjadi cermin yang memantulkan kemurniannya. Dalam solat al-daim, waktu tidak lagi dibagi menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebab seluruh waktu menjadi satu putaran rasa, waktu untuknya. Tidak ada lagi siang atau malam, sebab dalam samudra nur ilahi, cahaya tidak pernah redup, tidak pernah padam. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat.
Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Salat al-daim adalah pengalaman langsung dari ayat ini, di mana hamba menyaksikan bahwa tidak ada permulaan kecuali Dia, tidak ada akhir kecuali Dia, tidak ada yang tampak kecuali Dia, tidak ada yang tersembunyi kecuali Dia, hingga seluruh wujud menjadi cermin yang memantulkan kemurniannya. Dalam solat al-daim, waktu tidak lagi dibagi menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebab seluruh waktu menjadi satu putaran rasa, waktu untuknya. Tidak ada lagi siang atau malam, sebab dalam samudra nur ilahi, cahaya tidak pernah redup, tidak pernah padam. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Salat al-daim adalah pengalaman langsung dari ayat ini, di mana hamba menyaksikan bahwa tidak ada permulaan kecuali Dia, tidak ada akhir kecuali Dia, tidak ada yang tampak kecuali Dia, tidak ada yang tersembunyi kecuali Dia, hingga seluruh wujud menjadi cermin yang memantulkan kemurniannya. Dalam solat al-daim, waktu tidak lagi dibagi menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebab seluruh waktu menjadi satu putaran rasa, waktu untuknya. Tidak ada lagi siang atau malam, sebab dalam samudra nur ilahi, cahaya tidak pernah redup, tidak pernah padam. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Salat al-daim adalah pengalaman langsung dari ayat ini, di mana hamba menyaksikan bahwa tidak ada permulaan kecuali Dia, tidak ada akhir kecuali Dia, tidak ada yang tampak kecuali Dia, tidak ada yang tersembunyi kecuali Dia, hingga seluruh wujud menjadi cermin yang memantulkan kemurniannya. Dalam solat al-daim, waktu tidak lagi dibagi menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebab seluruh waktu menjadi satu putaran rasa, waktu untuknya. Tidak ada lagi siang atau malam, sebab dalam samudra nur ilahi, cahaya tidak pernah redup, tidak pernah padam. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur.
Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Solat al-daim adalah pengalaman langsung dari ayat ini, di mana hamba menyaksikan bahwa tidak ada permulaan kecuali Dia, tidak ada akhir kecuali Dia, tidak ada yang tampak kecuali Dia, tidak ada yang tersembunyi kecuali Dia. Seorang salik yang menempuh jalan solat al-daim akan menghadapi rasa rindu yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir ke dunia. Seorang salik yang telah larut dalam solat al-daim tidak lagi sibuk menilai orang lain, tidak lagi merasa lebih tinggi, sebab ia sadar bahwa dirinya hanyalah butiran debu yang ditiup angin rahmat Allah. Inilah maqam fana fi dzat, maqam tertinggi di mana sang salik lenyap dalam zatnya, tiada rasa selain rasanya, tiada gerak selain geraknya. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Solat al-daim menuntun jiwa menjadi mutmainnah, tenang, ridho dan diridhoi, hingga saat ajal tiba, ruh pun pulang tanpa ragu, sebab sepanjang hidup telah berulang kali ia pulang dalam rasa. Pada akhirnya, solat al-daim adalah kembalinya rasa kepada Allah, kembalinya semua napas kepada sang pemilik napas, kembalinya semua gerak kepada sang penggerak, kembalinya semua hidup kepada sang maha hidup. Inilah solat yang abadi, solat yang tidak terputus oleh salam, solat yang hanya memiliki satu salam, salam sejahtera di sisi Allah. Inilah solat yang sejatinya menjadi napas seluruh makhluk, menjadi denyut seluruh semesta, menjadi rahasia cinta yang bergetar di dada para pencintanya. Maka, siapapun yang menyelami solat al-daim, dialah yang benar-benar merdeka, dialah yang benar-benar hidup, dialah yang benar-benar pulang. Solat al-daim, penutup yang membuka pintu abadi, sunyi yang membawa jiwa pulang ke lautan cahaya. Solat al-daim bukan sekedar ritual, bukan pula sekedar ibadah tambahan bagi orang yang rajin, melainkan merupakan puncak makrifat yang lahir dari hati yang telah melepaskan segala keakuan. Hati yang telah hancur dalam samudra kerinduan, hingga tidak tersisa setitik pun debu rasa aku selain Dia. Inilah solat yang tidak memiliki permulaan dan tidak pula memiliki akhir. Solat yang tidak terikat pada panggilan muadzin. Sebab panggilan itu telah bergetar di setiap nafas, berdesir di setiap denyut nadi, bergemuruh di setiap ruang rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Dalam solat al-daim, seorang hamba tidak lagi hanya mengingat, melainkan seluruh wujudnya adalah ingatan, seluruh dirinya menjadi kitab zikir yang hidup. Dalam zikirnya yang tiada putus, seorang salik merasakan bahwa bumi hanyalah hamparan sajadah, langit hanyalah kubah mihrab, seluruh semesta hanyalah kelambu suci yang melindungi rahasia perjumpaan dengan Allah. Maka ia tidak lagi menunggu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya, sebab sepanjang waktu adalah subuh yang memancar cahaya kesadaran, sepanjang waktu adalah zuhur yang menyinari jiwa, sepanjang waktu adalah asar yang melembutkan hati, sepanjang waktu adalah maghrib yang menenangkan rasa, sepanjang waktu adalah isya yang mendekatkan kepada sunyi malam. Pada tahap inilah, para pecinta Allah berjalan dalam kesunyian yang ramai, kesunyian yang berisi bisikan rahmat, kesunyian yang justru lebih nyaring daripada seruan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam solat al-daim, mata hati telah melihat dengan jelas, hingga zikir tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi gelombang rindu yang menuntun jiwa menari di hadapannya.
Ketika seorang salik telah larut dalam solat al-dhaim, ia tidak lagi menuntut balasan, tidak lagi menghitung pahala, sebab cinta sejati tidak mengenal timbangan. Hamba yang benar-benar mencintai Allah tidak sibuk memikirkan surga, tidak gentar pada ancaman neraka, sebab satu-satunya yang diinginkan hanyalah Allah sendiri. Seorang salik yang hidup dalam solat al-dhaim telah melewati makom khauf, takut, makom roja, harap, makom sabar, makom syukur, hingga tiba di makom ridho mutlak, yaitu ridho kepada semua kehendaknya, baik yang manis maupun yang pahit. Inilah makom yang disebut dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surga bukan lagi hanya taman dengan sungai-sungai susu dan madu, tetapi surga telah lebih dulu bersemi di hati yang tenang, hati yang hanya diisi Allah, hati yang lapang seluas samudra tanpa pantai. Pada akhirnya, solat al-dhaim bukan berarti meninggalkan syariat lahiriah. Justru, syariat adalah pintu gerbang yang mengantar seorang salik ke dalam taman hakikat. Solat 5 waktu adalah fondasi yang kokoh, menjadi pangkal dari munculnya solat al-dhaim. Sebagaimana bunga mekar hanya setelah akar menancap dalam, demikian pula solat al-dhaim hanya bisa mekar di hati yang telah menegakkan solat wajib dengan penuh cinta. Para arif berkata, barang siapa tidak menegakkan syariat, maka ia hanyut dalam kesesatan hawa nafsu. Oleh karena itu, solat al-dhaim adalah puncak kesempurnaan, di mana syariat dan hakikat melebur menjadi satu, tidak lagi bisa dipisahkan, sebagaimana air yang tidak dapat dipisahkan dari basahnya. Dalam sunyi yang penuh zikir itu, sang salik berjalan di pasar tanpa tergoda, berjalan di keramaian tanpa bising, duduk di masjid tanpa merasa lebih suci, berbicara dengan manusia tanpa merasa lebih tinggi, sebab ia tahu yang ada hanyalah Dia. Tidak ada lagi rasa ingin dihargai, tidak ada lagi rasa ingin dipuji, sebab yang menjadi tujuannya hanyalah ridha Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Lail ayat 20, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat yang harus dibalas kepadanya, tetapi dia memberikan itu semata-mata mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Maka salik yang bernafas dalam solat al-dhaim menjadi pelita bagi sekitarnya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan getar rasa yang menenangkan, aura yang memancarkan kasih sayang, dan senyum yang menyejukkan hati. Penutup dari jalan panjang ini bukanlah sebuah akhir, melainkan gerbang menuju keabadian, sebab bagi salik, mati bukanlah musibah, melainkan surat undangan dari sang kekasih, panggilan untuk pulang ke rumah hakiki. Sebagaimana seorang kekasih yang selalu menunggu kabar, maka mati adalah momen pertemuan, momen melepaskan seluruh sandera dunia, momen terbang menuju taman rahasia yang dijanjikan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Ketika salik yang telah merasakan solat al-dhaim mati, maka ia meninggalkan dunia tanpa beban, seperti dedaunan yang jatuh dengan tenang di musim gugur. Tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, sebab ruhnya sudah ribuan kali pulang setiap malam dalam zikir sunyi. Demikianlah solat al-dhaim, solat yang tanpa salam penutup, solat yang tanpa takbir permulaan, solat yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu tenggelam dan musnah dalam wajah Allah yang maha indah. Solat ini bukan sekedar berdiri, ruku, sujud, duduk, tetapi solat yang telah berubah menjadi tarian batin di atas panggung keabadian. Solat yang membuat langit menangis karena rindu, bumi merintih karena cinta, angin berbisik dengan tasbih, air mengalir sambil bertahlil, dan seluruh semesta berzikir dalam harmoni agung. Akhir kata, wahai saudaraku yang sedang menapaki jalan sunyi, jika engkau ingin meneguk rasa solat al-dhaim, tegakkan dahulu syariatmu dengan sepenuh rasa cinta. Setelah itu, tumbuhkan zikir di setiap nafas, lalu sucikan hatimu dari segala dendam dan nafsu dunia, dan akhirnya lenyapkan aku hingga yang tinggal hanya Dia.
Ketika engkau telah sampai pada titik di mana engkau tidak lagi merasa solat, tetapi solat itu sendirilah yang menghidupkanmu, itulah saat engkau benar-benar telah menapaki pintu solat al-dhaim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkahmu, melunakkan hatimu, menuntun nafasmu, hingga akhirnya kita semua dapat pulang ke hadiratnya dengan membawa salam sejahtera untukmu karena kesabaranmu. Amin ya Rabbal Alamin.